Kami dari kelompok 7 ingin membuat video project mereview buku Bahasa Indonesia Umum sebagai tugas akhir MKU Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Audi Khairul Aksal dengan NPM 24051040-146, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pradana, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Saya dapat NPM 24051040-172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NPM 24051040-129 dengan Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adri Maulana, NPM 24051040-165, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Cause you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fun. You are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Kami akan mereview buku Bahasa Indonesia MKU yang ditulis oleh Subadni SPD MPD, editor Muhammad Idham Khalil. Buku ini ditulis pada November 2021. Buku ini merupakan salah satu referensi penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama untuk mahasiswa atau pelajar yang ingin memahami dan menguasai penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sesuai dengan karya ilmiah yang berlaku. Buku ini dengan latar belakang penting bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pendidikan hingga dunia kerja. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari jati diri berbangsa. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa yang baik menjadi hal yang sangat penting. Tujuan buku ini adalah 1. Meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia secara lisan atau tulisan. Yang saya wawancara ini termasuk lisan. 2. Memberikan pemahaman teori dasar serta praktik bahasa yang benar. Ini kami akan belajar bahasa ilmiah, bahasa baku. 3. Mendorong pembaca untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme melalui bahasa. Baik, saya akan membahas tentang struktur dan isi buku. Bab 1, bahasa dan fungsinya. Bab ini membahas secara mendalam pengertian bahasa secara umum, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia, serta kedudukan bahasa Indonesia di tengah masyarakat multikultural. Fungsi-fungsi bahasa seperti fungsi ekspresif, direktivatik, dan metalinguistik dijelaskan dengan contoh kontekstual. Bab 2, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Membahas perjalanan bahasa Indonesia dari zaman Melayu kuno hingga diresmikan sebagai bahasa nasional, termasuk peran penting Sumpah Pemuda 1928 dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Di bagian ini pembaca diajak untuk memahami pentingnya bahasa Indonesia dan dalam mempertahankan persatuan bangsa. Bab 3, ejaan dan tanda baca. Di bab ini dijelaskan dengan rinci kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD, termasuk aturan penggunaan huruf kapital, penulisan kata sambung, kata depan, dan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, dan tanda petik. Contoh-contoh penggunaan dalam kalimat praktis sangat membantu pembacaan memahami aturan tersebut.
Bab 4. Kalimat efektif dan struktur paragraf. Bab ini berisi materi tentang menyusun kalimat efektif, yaitu kalimat yang ringkas, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Disertakan juga panduan membentuk paragraf yang baik dengan penjelasan mengenai paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Bab 5. Keterampilan menulis. Bab ini fokus pada teknik menulis dalam berbagai bentuk. Menulis surat, artikel, laporan, resensi, dan karya tulis ilmiah. Disertakan juga contoh penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pusaka sesuai standar ilmiah. Bab 6. Keterampilan berbicara. Bab ini membahas teknik berbicara formal seperti berpidato, presentasi, diskusi kelompok, serta tips public speaking seperti penguasaan materi, artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Bab 7. Kesalahan umum dalam penggunaan bahasa. Bab ini mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang umum ditemukan, seperti pleonasme, penggunaan kata tidak baku, serta campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Disediakan pula contoh dan koreksi dari kesalahan tersebut. Sekian dari saya. Saya akan membahas kelebihan buku. 1. Bahasanya mudah dipahami. Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang jelas dan komunikatif, cocok untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. 2. Sistematika penulisan yang teratur. Materi disusun secara bertahap dari konsep dasar hingga penerapan, memudahkan pembaca mengikuti alur pembelajaran. 3. Karya, contoh, dan latihan soal. Banyak disisipkan oleh penggunaan bahasa dalam kalimat dan paragraf serta soal-soal latihan yang aplikatif. 4. Mengangkat nilai nasionalisme, disisipkan sebagai sumpah pemuda, dan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, sehingga membentuk rasa cinta tanah air. 5. Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi seperti menulis surat, berbicara di depan umum, dan kesalahan umum dalam berbahasa sangat dekat dengan aktivitas harian. Kekurangan buku. 1. Tampilan visual kurang menarik. Buku ini lebih dominan teks, kurang disertai ilustrasi, diagram, atau infografis yang bisa membantu pemahaman visual. 2. Contoh kurang kontekstual untuk generasi. Beberapa contoh kalimat di situasi mungkin terasa kuno atau tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang, seperti media digital atau komunikasi daring. 3. Minim pembahasan bahasa di dunia digital. Di area media sosial akan lebih bagus jika ada tambahan bab mengenai etika dan gaya bahasa di platform digital. 5. Kurangnya penilaian kritis terhadap perkembangan bahasa. Buku lebih bersifat deskriptif dan normatif, kurang membahas dinamika bahasa yang berkembang secara sosial dan budaya. Jadi relevansi buku dengan kehidupan saat ini. Buku ini tidak hanya penting untuk pendidikan formal, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, dunia kerja, jurnalistik, hingga komunikasi digital. Dalam era media sosial yang serba cepat, kita sering mengabaikan tata bahasa, padahal kesalahan berbahasa bisa menimbulkan salah paham atau bahkan kesan tidak profesional. Jadi penutup dan kesimpulannya, buku bahasa Indonesia umum ini merupakan referensi yang komprehensif, sistematis,
dan aplikatif untuk semua kalangan yang ingin meningkatkan percakapan berbahasa. Dengan memahami isi buku ini, kita tidak hanya bisa berbicara dan menulis dengan baik, tetapi juga turut serta menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya dan identitas bangsa. Subaini Abdullah dilahirkan di Banda Aceh pada 26 November 1979. Pendidikan dasar ditempuhnya di Sekolah Dasar Negeri 75 di daerah kelahirannya. Pendidikan menengah ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh. Gelar Sarjana Pendidikan (SPD) bidang pendidikan bahasa sastra Indonesia di daerah diperolehnya di FKIP Universitas Syah Kuala pada tahun 2003. Gelar Master of Education atau Magister Pendidikan (MPD) bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia diperolehnya di Universitas Syah Kuala pada tahun 2011. Sejak 2006 sampai sekarang ia menjadi dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Mata kuliah yang pernah dibinanya adalah retorika, keterampilan berbicara, strategi belajar mengajar BSI, perencanaan pengajaran BSI, evaluasi pembelajaran BSI, micro teaching, dan keterampilan membaca serta keterampilan menyimak. Pada 2014 sampai dengan sekarang, ia ditugaskan sebagai koordinator mata kuliah wajib umum MKWU Bahasa Indonesia di Universitas Syah Kuala. Jabatan lektor dalam bidang keterampilan membaca diperolehnya pada tahun 2013. Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain tentang sikap mahasiswa yang berbahasa ibu dan bahasa Aceh terhadap mata kuliah bahasa Aceh, hubungan antara kecerdasan emosi dengan kemampuan berbahasa pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, strategi kesantunan berbahasa mahasiswa di Banda Aceh sebagai kompetensi pragmatik dalam tindak tutur direktif, pemakaian sapaan kekerabatan dalam masyarakat Aceh, dan pemantapan Darussalam Kota Banda Aceh sebagai destinasi pendidikan tinggi berbasis syariat Islam dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat diarahkan pada kegiatan pendidikan dalam latihan profesi guru (PLPG). Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap tahunnya dan berlangsung sampai sekarang. Lewat PLPG ini telah dihasilkan guru-guru profesional yang sudah tersertifikasi. Kapasitas yang dilakoni dalam kegiatan ini adalah sebagai instruktur dan fasilitator. Selain itu, ia juga pernah bergabung dalam USAID Prioritas Aceh. Selama kurun waktu 3 tahun lebih, ia menjadi fasilitator LPTK dan pendamping guru-guru di lembaga dari dana masyarakat Amerika tersebut. Selama kurun waktu tersebut sudah banyak kegiatan yang ia ikuti, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Tak lama ku menantimu, diam sendiri menunggu, setengah hati